Malam hari ini adalah malam yang khusus di mana Engkau berkarya di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu belajar sesuatu yang sangat baik malam hari ini. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan beri kami pikiran yang cerdas, pikiran yang bijak menerima firman-Mu. Dan berikan kami hati yang subur. Dan ajar kami taat seperti seorang hamba melakukan firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan. Kami persilakan sebebas-bebasnya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menjangkau setiap hati dan menjangkau setiap pribadi. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Ya, Midweek Fellowship hari ini saudara-saudara memiliki tema bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar. Ya. Nah, ini tertulis di dalam Matius 12 ayat 20. Nanti saya minta sepanjang khotbah saya ini ditampilkan ayatnya ya. Matius pasal 12 ayat 20. Bisa ditampilkan ayatnya Matius 12 ayat 20 ini. Sementara nanti penguraian lalu ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa bertanya. Bahkan pada saat saya berkhotbah lalu ada sesuatu berkenaan dengan kehidupan Bapak Ibu yang tersentuh lewat ayat firman Tuhan ini bisa didiskusikan. Supaya kita bukan hanya beroleh pengertian, tetapi ayat ini betul-betul terjadi dalam hidup kita dan kita mempercayainya dengan sebaik-baiknya. Katakan amin. Ya, itu sebabnya boleh disiapkan pulpen atau catatan di HP juga boleh, saudara-saudara. Dan bila ada pertanyaan mulai dicatat, lalu kita akan bersama-sama berdialog berkenaan dengan tema ini. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai apa? Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Luar biasa. Yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika penulis Injil Matius, namanya Matius, saudara-saudara penulis Injil Matius itu, menuliskan bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini adalah kutipan Nabi Yesaya sebetulnya. Nabi Yesaya bernubuat bahwa akan ada yaitu seorang yang disebut Mesias ya, yang diurapi akan datang. Dan dia ingin menegakkan hukum itu supaya menang. Dan digambarkan oleh Yesaya berkenaan dengan bulu yang patah dan sumbu yang pudar. Pertanyaannya, siapa di sini yang tahu apa itu bulu? Bulu. Nah, orang Indonesia menyamakannya dengan bambu. Tapi bulu sangat berbeda dengan bambu. Kalau bambu tuh kuat. Bambu itu memang sama. Berumpun, berruas-ruas. Bulu juga berumpun, berruas-ruas. Cuman bulu itu lebih rapuh. Kalau bambu tuh kuat ya. Bisa dijadiin atap rumah zaman dulu begitu. Kuat dia, tahan rayap. Tapi bulu itu rapuh. Kalau kena angin begitu, mudah patah. Dan mulai mudah terkulai, mulai mudah rebah. Itu. Tapi hampir mirip dengan bambu. Nah,
bambu itu hidup di Asia Tenggara. Bambu itu. Kita punya bambu ya. Mulai dari jenis bambu kuning, bambu hijau, bambu yang bisa dimasak begitu ya. Dan jenis-jenis bambu dari yang kecil, yang besar. Tapi bulu itu nggak bisa besar seperti pohon bambu kita itu. Nggak bisa, saudara. Dia seperti semacam kayak bentuknya seperti semacam kayak ilalang begitu. Tapi berupa lebih besar. Ada kadang-kadang sebesar telunjuk, kadang-kadang kalau besar sebesar jempol kaki. Nah, para gembala biasanya mengambil bulu itu ya, lalu dibuat seruling-seruling. Kenapa? Karena dia rapuh, jadi dibuatnya mudah. Ditusuk, lalu dibuat, lalu dimain, seruling. Besok gembalanya ambil lagi bulu, gampang bikin seruling begitu. Nah, saudara, itulah bulu ya, yang rapuh sekali. Rapuh sekali, saudara-saudara. Dan biasa ya, itu gampang sekali kena angin dan patah. Nah, biasanya kalau patah itu set begini patah, tapi tidak putus. Beda ya, kalau putus pas begitu, ini patah dan dia agak tergantung begitu, terkulai, makanya disebutnya bulu yang patah terkulai. Tapi masih nyambung, masih hidup itu ujung-ujungnya. Ya. Saya memberi tahu pertama dulu begini. Bulu itu salah satu pohon yang tidak berharga juga tidak bernilai. Kedua, bulu itu rapuh. Ketiga, bulu itu tidak bisa dimakan buahnya atau apa-apanya. Ya. Jadi bulu emang enggak dianggap berguna, enggak dianggap bernilai. Tapi itu dijadikan contoh oleh Tuhan. Patah, terkulai, Tuhan bilang tidak akan diputuskan. Tuhan memperhatikan sampai pohon yang kurang berharga, pohon yang kurang bernilai, pohon yang disia-siakan oleh orang, itu digambarkan kepada hidup manusia. Seperti bulu yang patah, sudah patah terkulai, itu tidak akan diputuskan. Wow. Jadi dia sangat menghargai sekali. Padahal ini pohon gak terlalu berguna amat. Nggak penting-penting amat. Tapi Tuhan memperhatikan sedemikian rupa bulu ini. Dan Tuhan janji tidak akan diputuskan. Lalu analogi yang kedua digambarkan adalah sumbu. Sumbu yang pudar. Mana ayatnya tadi? Sumbu yang pudar. Saudara tahu? Zaman dulu ada pelita, ada sumbunya. Atau zaman sekarang ada lilin, ada sumbunya. Nah, sumbunya ini kalau habis minyaknya dibakar, itu cuman keluarnya asap. Dia cahayanya sudah pudar. Hampir mati. Tapi dibilang oleh Allah, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Wah, ini gambaran yang luar biasa. Sekarang saya baru menjelaskan nih. Bulu yang tidak berharga dianggap tidak berguna itu menggambarkan kita. Menggambarkan orang Israel yang patah terkulai. Memang gak punya daya tahan. Saya berkata kepada saudara, kita ini manusia rapuh. Dibuat dari debu tanah saja. Yang gampang kena angin patah, yang gampang kena angin putus asa, yang gampang kena pencobaan mengeluh, yang gampang kena badai menjadi terkulai, tidak berdaya. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan diputuskan. Katakan amin. Ini berbicara apa jadinya? Kasih karunia. Ulangi apa? Kasih karunia. Tuhan sangat sayang.
Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat menyayangi kita, dan Dia tidak akan putuskan. Kebiasaan buluh yang patah lalu terkulai itu memang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Biasanya orang langsung tebas. Nah, itu kebiasaan memang, udah biasa begitu. Ditebas dan dibuang, gak ada gunanya lagi. Dan tidak berfungsi apapun. Tetapi Tuhan berkata, enggak. Tidak akan apa? Diputuskan. Jadi gambaran bulu dan sumbu ini, gambaran kondisi terburuk orang Israel saat itu, kondisi terburuk manusia yang tanpa harapan. Karena dosa dan kebejatan. Tetapi Tuhan bilang tidak akan diputuskan. Bisa dipulihkan, bisa ditolong, bisa diperbaiki, bisa ditegakkan. Itu kata Tuhan. Tidak akan diputuskan. Maaf kalimatnya begini. Kalau buluh sudah patah, terkulai. Saya tadi berkata, gak ada gunanya lagi. Gak ada gunanya lagi. Dan hidup manusia sudah patah oleh dosa dan terkulai tanpa harapan. Sebetulnya tidak ada gunanya lagi. Tapi Tuhan karena kasih karunia-Nya, Dia menilai segala sesuatu, apapun resikonya, Tuhan Yesus bisa memulihkan. Tuhan Yesus bisa menolong. Tuhan Yesus bisa memperbaiki. Tuhan Yesus bisa menegakkan kembali bulu yang terkulai itu. Disinilah yang saya menyebut apa? Kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kedatangan Yesus, Dia mengampuni dosa. Dia memulihkan manusia. Dia menyembuhkan. Digambarkan buluh yang lemah, tidak berharga itu, tapi oleh Tuhan melihat sangat berharga. Dalam penderitaan Yesus pulihkan. Dalam keputusasaan Yesus pulihkan. Tuhan tidak menyukai saudara terkulai. Tuhan tidak menyukai saudara hilang harapan. Tuhan tidak menyukai saudara patah. Dia ingin memperbaiki saudara. Tuhan tidak menyukai saudara pudar tanpa harapan, tidak berapi-api. Tuhan ingin memulihkan saudara. Malam hari ini, itu janji Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Garis bawahi katanya di sana. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan buluh yang patah itu. Kalau bukan Tuhan, tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan memulihkan. Coba kita urutkan orang-orang yang buluh yang patah terkulai. Pertama, saudara pernah dengar ada seorang perempuan yang ketangkap basah berzina. Itu adalah buluh yang patah terkulai. Ketahuan dosanya, ketahuan bejatnya. Nggak ada harapan lagi, kecuali diapain? Dirajam, dilempari batu. Tetapi Yesus melihat buluh yang terkulai itu, yang sudah tidak berdaya. Seperti sumbu yang pudar itu. Perempuan yang ketangkap basah itu sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Sudah tidak ada harapan selamat lagi. Tapi Yesus menyelamatkan perempuan itu dari hukum rajam. Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Ini yang dimaksud Tuhan tidak putuskan. Dia masih beri harapan yang patah itu. Dia masih tegakkan yang terkulai itu. Dia masih memberikan nyala, tidak dipadamkan yang pudar itu. Tidak ada orang yang lebih putus asa daripada perempuan yang berzina ketangkap basah itu. Udah useless, tidak ada harapan.
Tetapi Yesus bisa memulihkan perempuan itu. Katakan amin. Saudara juga bisa Tuhan pulihkan. Katakan amin. Ada seorang yang bernama Yairus. Yairus kehilangan anaknya. Anaknya mati. Orang-orang berkata, jangan menyusahkan Yesus. Anakmu sudah mati. Jangan undang Yesus lagi pulang. Anakmu sudah mati. Ini buluh yang patah sudah. Udah hilang harapan. Anaknya sudah mati. Dia sangat berduka sekali karena kematian putrinya itu, saudara-saudara. Tapi Yesus menguatkan imannya. Hatinya yang patah, hatinya terluka, hatinya tanpa harapan, hatinya terkulai. Dia tidak akan putuskan. Dan Yesus berkata kepada Yairus, asal percaya saja. Putrimu bangkit, putrimu dipulihkan. Seperti sumbu yang pudar Yairus itu. Tapi Tuhan berbuat mujizat atas anaknya. Saya berkata kepada saudara, engkau mungkin putus harapan tentang bisnismu, putus harapan tentang keluargamu, putus harapan tentang pelayananmu. Engkau mungkin seperti sumbu yang pudar, enggak ada lagi gairah pelayanan, enggak ada gairah ibadah, enggak ada gairah dalam berkeluarga, enggak ada gairah doa, enggak ada gairah lagi penyembahan. Tetapi Tuhan tidak akan padamkan. Tuhan tidak akan putuskan saudara sekalipun semangatmu patah. Dia bisa melakukan mujizat atas anak Yairus. Dia juga bisa melakukan mujizat atas saudara. Katakan amin. Siapa lagi contoh yang seperti buluh yang patah? Perempuan yang 12 tahun pendarahan. Itu sudah patah dia. Dia berbagai tabib dia bawa, dia periksa, nggak ada gunanya. Uangnya sudah habis, kekayaannya sudah habis. Dia coba berkali-kali, dia coba, saudara, berusaha. Tetapi 12 tahun dia menderita pendarahan. Dia seperti buluh yang patah, terkulai. Tapi hebatnya Tuhan tidak putuskan. Tuhan tidak putuskan, Tuhan pulihkan. Asal ku jamah saja ujung jubahnya. Dan dia menjamah dengan iman. Dan dia pulih kembali. Saya berkata kepada saudara, mungkin pengharapan saudara begitu tipis sekali. Hampir pupus, hampir hilang. Tapi saya tahu ada belas kasihan Allah yang lebih besar dari penderitaanmu. Dia bisa memulihkan engkau. Dia bisa memulihkanmu. Yesus punya murid namanya Petrus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia putus asa sekali, nangis. Tapi Yesus berkata, memang hidupmu patah, terkulai. Tapi aku tidak putuskan, Petrus. Kamu seperti sumbu yang pudar nyalanya. Putus asa sekali, tanpa harapan. Tapi aku tidak padamkan. Petrus bangkit dari kelemahannya. Yesus, Petrus semangat kembali. Petrus diurapi. Petrus dipulihkan kembali. Hingga dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saya berkata kepada saudara, kok mungkin banyak masalah. Kok mungkin banyak pergumulan, kok mungkin banyak tantangan. Tetapi saat engkau mungkin putus asa, lemah, tidak berdaya, gagal, hilang harapan, hilang semangat, sudah tidak ada nyalanya lagi. Sudah terkulai, patah. Tapi saya berkata hari ini, malam hari ini, belas kasihan Allah, karunia belas kasihan Allah masih ada sampai malam hari ini. Dan dia bisa memulihkan saudara, bisa menyembuhkan saudara, bisa menopang saudara, bisa memberkati saudara, bisa menguatkan saudara, bisa menyembuhkan saudara, bisa membuat engkau tegak kembali. Ini pesan pertama. Pesan pertama aja udah begini, saudara-saudara.
Sekarang kita beralih ke pesan kedua. Saya heran, kenapa Yesus menerjemahkannya buluh yang patah. Pohon yang enggak. Coba lihat aja, searching di Google, buluh itu buat apa? Fungsinya apa? Enggak banyak fungsinya. Hanya buat main seruling aja. Enggak banyak fungsinya, saudara-saudara. Kenapa tidak pohon jati gitu? Pohon jati yang patah terkulai begitu. Atau paling tidak pohon rambutan lah. Pohon durian kayak yang patah. Kenapa bulu yang kurang berharga itu dijadikan analogi? Yang kedua, kenapa Tuhan kasih sumbu gitu? Bukan lampu pijar aja tuh, lampu sorot kayak. Saudara, tapi sumbu. Saudara tahu sumbu dari benang. Kadang dari kapas. Ada mahalnya, nggak ada harganya, nggak ada, saudara-saudara. Biasa saja itu kebutuhan sehari-hari, saudara-saudara. Tapi hebatnya, Kristus menghargai buluh dijadikan analogi. Yesus menghargai sumbu yang pudar dijadikan analogi. Analogi keputusasaan, analogi ketidakberhargaan, analogi sampah, analogi ketidakbergunaan, analogi ketidakadanilaian, ketidakberartian. Tapi Yesus memakai bulu itu. Dan banyak orang merasa hidupnya tidak berharga. Memang kita hanya debu tanah, kita digambarkan bulu, tidak berharga memang. Ada orang yang merasa, Pak saya tidak bernilai lagi, Pak saya tidak berharga lagi, Pak saya tidak berarti lagi, Pak saya tidak berguna lagi. Saya berkata, emang lu gak berguna? Karena Yesus mengumpamakan kita buluh memang. Kita diumpamakan sumbu memang. Emang gak ada gunanya sama sekali. Kalau sumbu tidak ada cahayanya, gak ada gunanya. Engkau hidup tanpa cahaya Kristus, gak ada gunanya. Engkau digambarkan sumbu yang hampir padam. Tidak ada api Roh Kudus. Nggak ada gunanya. Ini saya teriak-teriak nih. Nggak ada gunanya. Engkau bulu, tumbuh, tapi patah. Nggak ada gunanya memang. Tetapi hebatnya, Yesus melihat engkau bernilai. Tidak diputuskan. Engkau bernilai. Tidak dipadamkan. Itu yang saya waktu meneliti, aduh Tuhan. Kami bulu yang tidak berharga, tidak berguna, tapi dianggap bernilai oleh Tuhan. Di Israel bulu yang sudah patah itu pasti ditebang tidak berharga, pasti dibuang ke dalam api. Memang tidak berguna. Mau diapain lagi? Hidupmu memang oleh dunia dikatakan memang gak berguna, gak berarti, gak bernilai. Kamu harus ditebang, dibuang saja. Itu menurut dunia, itu menurut kata orang. Tetapi tidak dengan kata Yesus. Engkau sangat berharga di mataku dan mulia, kata Tuhan Yesus. Jadi di dunia ini banyak orang yang patah. Patah secara emosional, patah secara spiritual, patah secara fisik kesehatannya. Di dunia ini banyak orang yang pudar nyalanya, putus asa secara emosional, secara spiritual, secara jasmani, secara bisnis patah. Mereka lemah, tidak berdaya. Cuman satu aja, gak ada gunanya, dibuang aja. Cuman satu saja, kalau bulu yang patah itu ditebang, dimasukkan ke dalam api, itu saja. Cuman satu saja, kalau sumbu itu pudar tinggal asapnya, mendingan dimatiin ya. Kalau lilin tuh cuman berasap aja, diklik aja, mati loh. Daripada asapnya bikin bau. Tapi Yesus penuh kelembutan. Dia begitu menilai manusia dengan nilai tinggi.
Dia begitu menilai buluh ini dengan nilai tinggi. Yesus menilai sumbu yang pudar nyalanya itu dengan nilai tinggi. Ini kan gambaran hidup kita. Tuhan melihat engkau bernilai sangat tinggi. Kenapa Yesus melihat engkau bernilai sangat tinggi? Karena engkau ditebusnya dengan darah anak domba. Nilaimu sangat tinggi sekali. Yesus mati di atas kayu salib. Bagi Yesus yang dipaku itu, dia berkata, tanganku rela rusak demi aku mengasihimu. Tubuhku rela terpecah oleh cambuk demi mengasihimu. Dan engkau sangat berharga. Lebih berharga dari nyawaku, kata Tuhan. Engkau sangat berharga. Lebih berharga daripada darahku. Engkau sangat berharga. Lebih berharga dari apapun. Maka aku rela menderita. Yesus tahu nilaimu sangat berharga. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan nyawanya? Yesus mengambil, merampas, menginginkan nyawa saudara. Supaya engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi Kristus engkau sangat berharga. Tapi engkau sendiri menilai dirimu sangat seringkali tidak berharga. Yang kedua, mengapa Yesus melihat engkau sangat berharga? Karena itu pengalaman dia. Dia adalah anak Allah. Dia kudus. Dia benar. Dia suci. Dia maha kuasa. Maha besar. Maha bisa. Dia melakukan kerja keras. Tanggung jawab dalam pelayanan. Apa yang dilakukan oleh manusia terhadap Yesus. Yesus dianggap tidak berharga. Tidak bernilai. Tidak bermutu. Bagi ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Orang-orang Saduki. Bagi para ahli-ahli Taurat, imam-imam itu. Yesus itu tidak berharga. Bagi mereka, mereka lebih memilih Barabas daripada Yesus. Mereka lebih menilai Barabas untuk diselamatkan daripada Yesus. Bagi Yudas Iskariot, Yesus itu hanya komoditas saja yang bisa dijual belikan. Bagi Yudas, harga Yesus cuma 30 keping perak. Tidak bernilai sama sekali. Dan itulah banyak orang melihat engkau seperti buluh yang tidak bernilai. Seperti sumbu yang tidak bernilai. Tetapi Allah menilai engkau sangat berharga di matanya. Itu yang harus ditanamkan. Tidak boleh lupa. Coba taruh tangannya di dada. Aku sangat berharga. Sampai begitu berharganya. Dia menyerahkan nyawanya. Darahnya. Dia tidak mencintai dirinya. Dia mencintai aku. Karena aku sangat berharga. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara sangat berharga. Sekalipun saudara menganggapnya tidak berharga dan tidak berarti. Engkau sangat berarti dan sangat berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Wichmeni, Yesus itu sangat berharga. Dia berkata setiap aku melihat salib Kristus, aku tidak tahan, aku menangis, keluar derai air mata. Yang seharusnya aku mati di situ. Tetapi Yesus menggantikan aku. Bagi Billy Graham berkata, penderitaan dan salib Kristus adalah penyataan kasihnya kepada aku. Dan aku begitu berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan menghargai saudara, bagaimana saudara menghargai Tuhan? Itu yang penting. Sekarang pesan yang ketiga. Perhatikan ayatnya. Tetap ditampilkan.
buluh yang patah terkulai. Saya waktu membaca ini berkali-kali, Tuhan, ada pesan yang sangat istimewa yang Tuhan beri. Buluh yang patah terkulai, sudah patah terkulai lagi. Setiap manusia melihat bulu yang patah terkulai itu sangat tidak indah. Itu langsung ditebang. Di Israel begitu. Gak ada gunanya. Tapi bulu yang patah terkulai itu, Yesus tidak putuskan. Sudah gagal, putus asa, sudah kehilangan harapan. Tapi Yesus tegakkan kembali. Ini yang disebut diberi kesempatan kembali oleh Tuhan. Maka kata kuncinya kesempatan kedua. Mungkin beberapa dari antara kita punya kesempatan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, mungkin ke-1024. Karena terlalu banyak ternyata Tuhan beri kesempatan. Tapi biasanya judul lagu, judul film selalu dibilangnya kesempatan kedua. Bukan kesempatan ke-5 atau ke-7. Artinya Tuhan sedang memberi kesempatan. Sumbu yang pudar nyalanya di mana-mana udahlah dimatiin. Tapi Tuhan beri kesempatan, tidak akan kupadamkan. Saya berkata bukan hanya kasih karunia Allah berikan. Bukan hanya engkau sangat bernilai Tuhan berikan. Tapi ternyata Tuhan berikan kesempatan kepadamu. Kesempatan kedua. Saya memberi contoh. Lazarus dekat dengan Yesus. Maria, Marta, saudaranya dekat dengan Yesus. Dan Lazarus meninggal. Tapi Tuhan datang kepada Maria dan Marta. Lalu membangkitkan Lazarus. Lazarus diberi kesempatan kedua. Apa istimewanya Lazarus? Apa yang diperbuat oleh Lazarus? Apa kehebatan Lazarus? Bukan, itu semua karena kasih karunia, itu nomor pertama. Kedua, karena mereka keluarga yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memang memberi kesempatan kepada siapa? Lazarus untuk dibangkitkan. Kisah kedua adalah anak muda janda di Nain meninggal. Yesus lewat kota Nain. Dan ada rombongan seorang janda yang anaknya meninggal. Lalu Yesus berhentikan usungan itu. Dan wanita ini penuh tangisan. Kenapa? Karena anak satu-satunya laki-laki meninggal. Sudah tidak ada harapan seperti buluh yang terkulai. Sudah tidak ada api semangat bergairah untuk hidup karena anaknya sudah meninggal seperti sumbu yang pudar. Yesus hadir di situ untuk menegakkan buluh yang terkulai yang patah itu. Yesus hadir di situ untuk membangkitkan sumbu yang pudar itu supaya nyala kembali. Dan anak itu diberi kesempatan kedua untuk hidup. Pertanyaannya, apakah setiap Yesus pergi ke orang mati, dia akan pelayanan selama hidupnya 33,5 tahun, tentu dia sering menjumpai orang yang mati. Apakah semua dibangkitkan ketemu orang mati, dibangkitkan ketemu orang mati, dibangkitkan hadir di tengah orang mati, dibangkitkan semua dibangkitkan begitu? Tidak. Dia memberi kesempatan pada Lazarus. Dia memberi kesempatan kepada seorang gadis kecil, talitakum, hai anak bangkitlah. Dan dia memberi kesempatan pada anak muda janda di Nain ini. Dia beri kesempatan. Saya berkata kepada saudara, tidak semua diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan ingin memberi kesempatan lagi kepada saudara. Untuk tidak pudar semangatmu. Untuk tidak hidup putus asa dan lemah. Untuk tidak menjadi patah semangatmu. Hidupmu terkulai tanpa gairah. Tuhan beri kesempatan lagi. Dan hanya Dia
yang bisa memulihkannya. Hanya Dia yang bisa membangkitkannya. Hanya Dia dan tidak ada yang lain. Itu sebabnya malam hari ini responi. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan buluh yang patah itu. Tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan yang bisa membuat sumbumu yang pudar itu bangkit kembali. Hanya Tuhan yang bisa membuat hukum itu menang. Bukan engkau. Bukan saudaramu. Bukan pendetamu. Hanya Tuhan. Itu sebabnya datangi Dia. Harapkanlah Dia. Engkau rindukanlah Dia. Engkau jamahlah Dia. Engkau akan pulih. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sebelum kita lanjutkan ke dalam pertanyaan, kita tundukkan kepala. Kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau ada di sini. Kau begitu mengasihi kami. Dan tidak ada yang lebih mengasihi kami. Lebih daripada Engkau. Kau berikan segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan bagaikan buluh yang patah, terkulai tetapi Engkau tidak putuskan. Bagaikan sumbu yang pudar nyalanya tetapi Engkau tidak matikan Tuhan. Tidak padamkan. Engkau tegakkan hukum-Mu Tuhan. Hukum kasih-Mu bahwa Engkau memberi kesempatan kedua kepada kami. Untuk lebih baik lagi. Untuk bertumbuh lebih baik lagi Tuhan. Karena kami tahu walaupun kami tidak pantas, tidak layak, kasih karunia-Mu Engkau berikan. Sekalipun kami tidak pantas dan tidak layak, Engkau menghargai kami. Sekalipun kami tidak pantas dan tidak layak, Engkau berikan kesempatan kepada kami. Roh Kudus tolonglah, topang kembali, pulihkan kembali kami, urapi kembali kami. Di dalam nama Yesus, kami menjadi semangat baru lagi. Kami tidak putus asa dan tidak patah kembali. Tetapi kami dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Ini saudara, saya tahu ada banyak pertanyaan. Silakan. Ada yang memandu? Boleh juga kalau ada yang memandu. Bapak Ibu yang akan membuka ruang sesi tanya jawab. Mungkin sekitar 2 atau 3 orang yang akan bertanya. Kami berikan kesempatan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan, acungkan tangan, dan nanti kami akan memberikan mikrofon untuk Bapak Ibu dapat bertanya sehubungan dengan firman Tuhan tadi. Jadi tidak ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Deretan kanan, di tengah atau sebelah kiri. Saya persilakan, ada. Tadi firman Tuhan yang disampaikan. Ada yang Bapak Ibu belum mengerti atau ingin bertanya, silakan. Atau ada yang punya pengalaman khusus? Hidupmu menderita lalu kehilangan harapan gitu, lalu Tuhan pulihkan, boleh juga kesaksian? Ya boleh, berarti kita balik ya, pertanyaan diganti dengan kesaksian, pernyataan dari Bapak Ibu yang mungkin pernah mengalami, punya pengalaman dalam topik yang tadi, sehubungan dengan topik yang tadi, mungkin punya pengalaman terpuruk atau bagaimana lalu Tuhan mengangkat. Jatuh tapi tidak pernah tergeletak, karena firman Tuhan bilang begitu ya, ada tangan Tuhan yang menopang. Oke, orang benar jatuh tidak pernah tergeletak. Ada Bapak Ibu, saya percaya pasti ada. Pergumulan ekonomi, rumah tangga, studi anak-anak, pekerjaan ada. Oke, silakan Ibu. Bisa berdiri, ada mikrofon di situ. Ibu bisa bertanya di tempatnya. Dari tempatnya aja Bu. Iya, dari tempatnya, silakan. Oke. Iya. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Salam Pak Pendeta. Ya, saya mau bersaksi. Waktu itu saya udah berumah tangga.
setiap ujian yang kita alami itu bukan kesalahan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Itu kesalahan saya kurang berjaga-jaga gitu. Suatu saat saya mengalami masalah. Menurut Tuhan itu kecil, tapi menurut saya besar gitu ya. Ampun Tuhan, maaf banget. Menurut saya itu besarnya minta ampun sampai saya nggak kuat gitu. Kata Tuhan itu kecil kan, apapun yang kamu alami itu biasa-biasa Yuli, nggak luar biasa. Itu saya ngerti firman itu, tapi saya nggak ngalamin siapa Yesus. Tiba-tiba waktu saya mengalami masalah, saya nangis, Bapak Ibu, nangis mau mati hari itu juga. Tuhan, pokoknya saya mau mati hari ini ya. Saya nangis, nggak tahu ingus kemana, air mata saya nggak kemana, karena saya nggak kuat, saya putus pengharapan, putus asa. Putus asanya saya mau mati, Bapak Ibu, nggak mau hidup lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan pokoknya hari ini saya mau mati ya. Saya nggak mau hidup lagi, ini terlalu berat bagi saya. Saya titip anak saya titip suami saya. Terserah, pokoknya saya mau titip 3 orang ini. Saya mau mati hari ini juga ya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini Bapak Ibu. Aku mengasihi kamu Yuli. Itu nggak kuat. Saat saya bilang saya mau mati, Tuhan bilang suaranya sangat lembut sekali. Aku mengasihi kamu Yuli. Itu Bapak Ibu, dari ujung kepala saya, ujung kaki lemes. Saya nggak bisa makan 3 hari. Bukan nggak doyan makan, memang dengar suara itu nggak kuat. Ternyata Tuhan sayang sama saya gitu. Yes, aku mengasihi kamu Yuli. Amin. Itu sampai kapanpun saya harus ingat suara itu. Sampai di surga nanti saya akan ingat suara dia. Aku mengasihi kamu Yuli. Saya 3 hari nggak makan. Saya tambah sayang sama Tuhan. Saya sayang sama Tuhan. Saya nggak jadi mati. Saya nggak pengen mati. Tuhan kasih kesempatan lagi. Itu Tuhan Yesus memang benar ada yang Pak Pendeta bilang. Nggak akan dibuang sama Tuhan. Nggak akan langsung dicabut nyawanya. Tapi dikasih kesempatan lagi. Tuhan kita Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih buat kesaksiannya yang menguatkan. Kalau Bapak Ibu putus asa, bukan hanya Bapak Ibu loh, banyak sekali. Orang-orang besar pun seperti Elia kan putus asa ya. Ya, saudara-saudara, ada banyak orang yang mengalami keputusasaan. Ya, sampai Daud juga pernah mengalami keputusasaan. Ya. Saudara, saya mengisahkan satu tentang keputusasaan. Di Amerika ada seorang yang ingin bunuh diri. Karena dia sudah betul-betul seperti buluh yang patah betul terkulai. Seperti sumbu yang sudah padam, nggak ada nyalanya. Jadi di hari itu dia berkata begini, saya mau bunuh diri Tuhan, tapi sebelum bunuh diri, kalau engkau masih sayang sama saya akan telepon. Dulu zaman dulu nggak ada seluler, telepon rumah gitu. Saya akan pencet nomor telepon. Jika pendeta yang angkat telepon saya, berarti Tuhan masih sayang. Jadi dia acak aja, dia acak saja. Saat itu Kenneth Hagin, seorang pendeta terkenal di Amerika, sedang nyetir mobil bersama dengan istrinya. Tuhan berkata kepada Kenneth seperti petir, Kenneth, berhenti, angkat telepon di bengkel itu. Jadi dia langsung berhenti, mengejutkan istrinya, langsung dia lari angkat telepon di bengkel orang, bayangkan. Itu kan bengkel orang diangkat teleponnya, berarti dia tidak beretika kan? Ya, sangat tidak beretika malah. Ya, dia angkat telepon. Lalu, halo? Siapa ini? Saya pendeta Kenneth Hagin. Di ujung sana nangis betul-betul. Berarti Tuhan tidak memutuskan saya. Tidak membuat putus harapan. Tidak memadamkan semangat saya. Dia menyalakan kembali. Tuhan masih sayang. Setelah itu Kenneth Hagin menguatkan, menginjilinya. Dan dia menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Bertobat seketika. Kenneth Hagin setelah melayani itu dia minta maaf kepada bengkelnya. Pemilik bengkelnya. Maaf ketidaksopanan saya karena Tuhan memerintahkan saya. Dan dia bersaksi tentang orang itu. Dan orang bengkel juga bertobat. Percaya kepada Kristus. Tapi waktu giliran dia pulang kembali ke mobil. Dia dimarahin istrinya. Berhenti mendadak. Gak kira-kira kurang lebih begitu. Kenapa? Sekarang Kenneth yang kaget. Apa
Apa kamu tidak mendengar suara Allah? Tidak, kata istrinya. Kamu mimpi kamu. Suara Tuhan seperti guntur kerasnya. Kenapa kamu tidak dengar? Nah, ini perlu dipelajari bahwa suara Tuhan itu bersifat pribadi, personal dan spesifik, khusus. Jadi istrinya tidak dengar. Saat istrinya dijelaskan dan kesaksian di sana, istrinya juga bertobat, saudara-saudara. Artinya dia dipulihkan kembali dengan kesaksian itu. Saudara, saya memberitahu, seputus-putus asanya saudara, seberat-beratnya beban saudara, ada Allah yang mengasihi saudara. Ada Tuhan yang mencintai saudara. Katakan amin. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh atau bersaksi? Saya persilahkan. Masih satu lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi atau mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ya. Bapak Ibu punya pengalaman dengan Tuhan, ditolong Tuhan atau tidak pernah ditolong sama sekali? Oke, kalau ditolong pasti bisa bersaksi. Oke ya. Oke. Ayo silakan. Ya, silakan Ibu di depan. Bisa tetap di situ Bu, nanti dikasih mikrofon. Nama saya Desi. Ya puji Tuhan, maaf ya. Saya kesaksian pribadi saya. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Saya udah lama bisa dari suami saya dan suami saya tidak bertanggung jawab sama sekali. Puji Tuhan di waktu suami saya ninggalin berbuat istilahnya selingkuh ya saudara. Nah itu pertama kali saya syok, saya putus asa juga, sempat putus asa. Bahkan saya pengen bunuh diri waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya. Karena bukan apa-apa, anak-anak masih kecil. Tapi puji Tuhan saudara, waktu itu pikiran saya buntu, saya nggak tahu harus gimana menafkahi anak-anak saya. Tapi Tuhan itu banyak berbagai cara saudara. Puji Tuhan. Di saat saya putus asa, Tuhan selalu tolong saya. Waktu anak saya yang yang pertama masuk SMP, kedua masuk SD, itu saya cuma pegangan punya KJP anak saya, dan anak saya yang kecil itu saya beliin seragam pakai KJP anak saya yang besar. Tapi puji Tuhan, di saat kekurangan, Tuhan kirim orang-orang untuk memberkati saya. Itu sangat luar biasa saudara. Nah di situ saya sangat bersyukur sama Tuhan. Luar biasanya Tuhan itu, kalau kita berpegang teguh sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dan bahkan sampai saya bisa nyicil motor saya sendiri saudara. Karena motor yang pertama saya itu dirusak sama suami saya. Selalu kalau dia marah dibanting. Sampai tetangga juga udah diriin motor, dibanting lagi, dilempar tuh motor sampai rusak. Tapi puji Tuhan, dengan hasil saya berjuang dengan cara mengojek, saya panggilan ojekan, puji Tuhan saya bisa kebeli motor, saya bisa nyicil, dan anak saya juga sekarang juga puji Tuhan bisa ke jenjang perguruan tinggi UNJ. Dia ngambil fakultas musik, puji Tuhan saudara. Yang kemarin pasca itu nyanyi itu anak saya. Dan yang SMP juga puji Tuhan, Tuhan pelihara saya sampai detik ini. Tuhan memberkati saya, walaupun secara manusia itu mungkin saya udah gila saudara. Bener, di luar sono yang masalahnya gak begitu berat aja bisa gila, apalagi saya. Itu sangat luar biasa. Tuhan tidak sampai saya itu tidak sampai gila, puji Tuhan saudara. Secara manusia itu gila saudara. Karena bukan apa-apa. Anak dua harus dikasih makan, harus dikasih sekolah. Itu dari mana duitnya? Penghasilan saya itu cuma sebulan 500.000. Waktu saya ngojekin orang itu. Tapi Tuhan pelihara dengan sempurna sampai saya bisa beli motor, nyicil motor, segala macam. Puji Tuhan saudara. Maka dari itu jangan kita menyerah sama Tuhan. Jangan kita berputus asa sama Tuhan.
Memang manusia emang putus asa saudara, tapi kita harus ingat, kita tetap pegang sama Tuhan, kita tetap punya hubungan intim dengan Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan di saat kita berputus asa itu, jangan kita lari dari Tuhan. Amin. Jangan kita menjual Tuhan. Bahkan yang memberkati saya itu Bu Haji saudara. Serius. Yang suka memberikan berkat itu Bu Haji saudara. Serius. Itu, tapi saya tidak tergoyahkan iman saya. Itu. Mungkin orang udah tergiur dengan itu, bisa diajak, itu tidak agama saudara. Tapi saya puji Tuhan, saya tetap pegang Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan, luar biasa. Luar biasa. Ya, saya akan menutup dengan sebuah perkataan penting dari seorang hamba Tuhan, namanya G.C. Riley. Ini ditulis tahun 1857, pasti belum lahir. Dia berkata begini, jika kita adalah orang Kristen sejati, kita tidak boleh mengharapkan segala sesuatu berjalan mulus, tanpa angin, tanpa badai. Perjalanan kita begitu indah dan tanpa masalah. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai sebuah hal yang aneh jika kita harus menanggung banyak masalah, pergumulan, penyakit, kehilangan, duka cita, kekecewaan, bahkan patah semangat. Pengampunan Allah yang cuma-cuma, kasih karunia Allah yang besar, dan kemuliaan Allah sampai akhir, memang semua telah dijanjikan juru selamat kita, dan itu pasti. Namun dia tidak pernah berjanji bahwa kita tidak pernah akan mengalami penderitaan. Dia selalu mengasihi kita, itu janjinya. Tetapi melalui penderitaan, dia mengajarkan kita banyak hal yang berharga. Tanpa penderitaan, kita tidak pernah belajar. Tetapi melalui penderitaan, kita mengalami Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengerti kebaikannya. Dia memurnikan kita, bahkan mendewasakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat malam yang sangat indah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah sampaikan Tuhan, berkat hamba-Mu Tuhan. Kami mendoakan Tuhan malam hari Tuhan buat Pak Apin Tuhan Yesus. Berkati Tuhan beliau Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus, buat keluarganya juga Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pak Apin dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan pada malam hari Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hadirat Tuhan hadir Tuhan malam hari tengah-tengah kami Tuhan pada malam hari Bapa. Kami juga mendoakan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani Engkau Tuhan, melayani ibadah hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, buat keluarganya Tuhan, buat usahanya, buat pekerjaannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan akan hadir Tuhan buat mereka semuanya Bapa. Juga Tuhan buat WL, buat singer, buat pemusik semua yang bertugas pada malam hari Tuhan kamu berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu Bapa. Hati kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan ilahi, mujizat, berkat yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus mulai dari hari ini besok sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.